Halo teman-teman, balik lagi di Sky. Jadi di video kali ini kami nggak terbang ya, karena kebetulan lagi sering hujan, cuacanya nggak mendukung. Jadi ini saya mau bikin video di atas meja nih ya, jarang-jarang kayak gini. Jadi ini adalah video saya, video tips dan trik sebenarnya ya, buat teman-teman terutama pemula kayak saya nih. Jadi gimana sih start yang bener kalau menerbangin drone, gimana penyimpanan yang bener gitu. Nah, kalau teman-teman juga punya pengalaman atau punya tips dan trik, boleh juga ditaruh di kolom komentar, jadi kita nanti bisa saling sharing ya gitu. Nah, yang pertama ini kayak teman-teman lihat di atas meja ini udah ada drone, kabel konektor, remote, dan juga HP ya. Yang pertama bakal kita lakuin itu kita mau saya mau nunjukin gimana cara setting yang bener, start yang bener, pre-flight yang bener ya. Nah, jadi ini udah ada drone-nya. Ini terus yang pertama harus kita lakukan sebelum kita nyalain adalah kita cabut dulu ininya, gimbal protektornya, gimbal covernya ya. Jadi kalau nyala itu enggak kehalang dia, karena kan kalau begitu kita nyalain kan dia gimbalnya langsung gerak-gerak gitu ya, langsung kalibrasi sendiri. Jadi kalau masih nempel gitu dia motornya keganggu karena pergerakannya dibatasi sama cover gitu. Nah, setelah itu kita buka drone-nya. Kayak gini. Oke. Terus bisa kita pasang ya HP di maju HP di remote, bisa kita nyalain. Jadi kalau untuk nyalainnya itu adalah pencet sekali terus pencet lagi yang lama. Nah, sama untuk matiin juga, jadi pencet sekali, pencet lagi, dan tahan. Nah, dia bakalan nyala. Setelah itu kita bakalan diminta untuk masuk ke ini ya, enter device. Nah, terus kita bisa nyalain drone-nya sama ya, jadi pencet sekali terus pencet lagi, tahan, caranya gitu. Oke, jadi ini lagi nunggu connect ya atau binding ya drone-nya sama remote. Nah, setelah nyala teman-teman itu tadi ini saya screen record, jadi bisa saya share juga ya. Screen record mulai ini. Jadi teman-teman harus mastiin kalau sebelum teman-teman terbang itu di sini ready to go GPS ya. Nah, karena ini saya di dalam rumah, jadi nggak bakalan dapat GPS. Jadi di sini bakalan merah dan di sini bakalan tulisannya cannot take off. Nah, di sini, nah teman-teman setelah nyala, teman-teman wajib ngeklik di sini. Di sini bisa teman-teman lihat ada pre-flight check. Ini ada kendala apa aja? Pastiin kendala ini nggak ada ya. Ini kan kalau saya karena di dalam rumah nggak ada GPS, jadi muncul notif ada unable to enter GPS mode, please be careful, terus low GPS precision. Nah, jadi kalau di luar teman-teman harus pastiin ini nggak ada di sini, dan di sini adalah ready to go GPS. Terus ini parameternya, teman-teman harus perhatiin di sini height of RTH. Jadi dia RTH-nya di ketinggian berapa. Jadi teman-teman harus aware
sama kondisi di sekitar teman-teman ya. Ada tower kah, ada sutet kah, ada pohon tinggi kah, ada bukit kah, atau apalah itu ya, bangunan-bangunan tinggi juga. Teman-teman harus benar-benar bisa memperkirakan ketinggiannya berapa. Jadi teman-teman bisa setting RTH-nya. Jadi kalau ada kendala apa-apa, dia bisa pulang dengan aman, karena RTH-nya itu dia ngambil garis lurus dari tempat dia terakhir ke home point. Jadi bukan ngikutin jalur terbang dia sebelumnya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ragu harus setting di ketinggian berapa, teman-teman bisa coba terbang dulu, dan teman-teman harus pastiin si drone-nya ini ada di atas objek yang paling tinggi di situ. Jadi misalnya teman-teman nemu ada tower, terus teman-teman terbangin, teman-teman pastiin teman-teman drone-nya itu ada di atas tower ketinggiannya ya. Nah, misalnya ketinggiannya itu dari 50 meter, berarti teman-teman RTH-nya mungkin bisa dibikin 60 gitu, jadi biar aman ya. Gitu. Terus fail safe-nya baiknya sih RTH ya. Jadi kalau ada apa-apa dia bakalan landing di tempat home point. Terus kalau land ini dia bakalan landing dimanapun di tempat dia terakhir itu ya. Kalau hover dia bakalan diem di sana aja. Terus kalau udah, teman-teman di sini ready to go GPS, dan pastiin di sini GPS-nya lebih dari 12. Jadi biar lebih aman. Setelah itu, kalau ini ada settingan tambahan lagi. Kalau teman-teman masih baru, masih pemula, belum terlalu mahir ngoperasiin drone-nya ya. Kalau saya sih di sini kan ada limit of flight speed ya. Ini biasanya saya bikin di angka 3 meter per second atau 4 meter per second ya. Itu waktu saya benar-benar pertama kali nerbangin. Kenapa? Biar si drone-nya itu nggak terbang dengan kenceng, karena kan kita belum tahu karakteristik terbangnya, terus kita belum aware sama arah dari drone ini. Jadi karena kalau misalnya posisinya terbang gini, kita ngadep ke sana, drone-nya ngadep ke sana, drone-nya itu teman-teman belokin ke kanan gini, pasti tentunya dia bakalan belok ke kanan ya. Kalau ke kiri, belok ke kiri. Nah, yang jadi masalah adalah kalau dia ngadepnya ke kita gini. Kita kan kadang suka bingung nih. Kita pengennya ke kanan di sini, maksudnya pengen ke sini, ternyata dia ke sini karena dia arahnya ke kita ya. Ini akan jadi masalah kalau teman-teman ada di tempat yang cukup sempit. Jadi salah satu mengatasinya itu adalah limit of flight speed. Jadi dia nggak terlalu kenceng. Jadi kalau misalnya kita salah, kita lupa arah, kita pengennya ke sini, ke kanan kita pencet kanan, ternyata dia ke kiri, dia nggak terlalu jauh gitu, kita bisa recover dengan baik. Nah, jadi maksud saya itu kalau misalnya kalau kita bingung terus kecepatannya kenceng itu kan, misalnya kita ini kan ngadepnya ke depan, kalau misalnya dia ngadepnya ke sini, kita belokin ke kanan, kan tentunya dia ke kiri gitu kan. Nah, itu kan jadi ada orientasinya berbeda. Jadi ada baiknya sih kecepatannya dibatasin ya kalau kita masih belum terlalu terbiasa gitu. Dan ini saya pakai propeller guard karena ini kebetulan ada dalam ruangan gitu. Nah, jadi ini saya pakai propeller guard itu utamanya sih karena kalau dalam ruangan itu kalau takut nyenggol, propeller guard ini bisa lebih mengamankan ya, meminimalisir kerusakan pada propeller ataupun armnya gitu. Nah, terus saran saya juga sih teman-teman coba sering-sering cek YouTube deh untuk video drone crash compilation gitu. Jadi kita bisa ngelihat kecelakaan atau crash dari drone-drone orang-orang gitu. Jadi kita bisa belajar, jadi kita bisa lebih tahu cara mengoperasikannya yang benar bagaimana.
jadi terhindar juga dari kesalahan yang sama gitu. Kita jadi bisa belajar dari pengalaman orang lain. Itu tentunya pasti bakal ngasih benefit ke kita. Terus limit of flight distance ini tergantung teman-teman sih ya. Teman-teman kalau pengen cek jarak ya di nonaktifin. Kalau pengen aman ya tinggal dinyalain aja gitu. Terus ada limit of flight height, ini 120 meter. Ini adalah yang diperbolehkan oleh DKU PPU ya. Jadi emang ini aturannya adalah 120 meter maksimum. Kalau di atas dari 120 meter itu harus izin dulu ke airnav dan lain sebagainya gitu ya. Height of RTH-nya udah tadi, sport mode-nya nggak usah, precise landing dinyalain. Ini kalau teman-teman precise landing dinyalain ini ada baiknya teman-teman juga punya landing pad, karena dia bakalan landing di landing pad itu dengan sangat baik ya, karena Vimy X8 mini precise landingnya juara banget. Terus aircraft indikatornya on. Nah ini juga teman-teman harus perhatiin ini ya, magnetic interference. Jadi karena kalau dia ini sampai merah itu bisa-bisa dia kompasnya error, jadi gironya bisa kena, GPS-nya bisa kena gitu. Jadi ada baiknya terbang ininya harus hijau, ada sedikit mungkin interference magnetiknya ya. Terus home point-nya ini adalah biasanya sih kita gini ya, tapi ini karena nggak ada GPS jadi dia nggak bisa. Udah, terus settingan, kalau settingan ini video foto ini sih tergantung teman-teman ya, dan pastiin juga kalau SD card-nya itu yang bagus kalau teman-teman pengen record di 4K. Kalau enggak nanti bisa-bisa enggak tersimpan dengan baik gitu. Udah sih teman-teman bisa langsung terbang. Nah ini di sini karena kita kelamaan dinyalain nggak ngapa-ngapain, nggak ada angin jadinya, jadi dia panas. Ini saya matiin dulu ya. Di sini muncul notifikasi ya, the sensor temperature is too high, jadi kita matiin dulu. Cara matinya sama ya teman-teman ya. Nah kalau udah ready sih teman-teman tinggal nyalain drone nya. Kalau teman-teman masih belum terlalu yakin untuk nerbangin sendiri, bisa langsung pakai auto take off ini sebelah sini. Ntar dia bakalan terbang itu kalau di outdoor itu 4 meter, kalau indoor itu dia bakalan di 1 meter. Kalau pengen sendiri tinggal teman-teman ini joysticknya ke bawah terus ke dalam begini. Nah nanti dia bakalan nyala, terus nanti tinggal diangkat ke atas ini ya. Jadi untuk joysticknya sendiri kalau teman belum tahu, ini atas untuk naik, bawah untuk turun, yaw ini ke kanan kiri ini untuk yawing. Jadi kalau ke kanan dia bakalan muter ke kanan, kalau ke kiri dia bakal muter ke kiri. Nah kalau yang ini itu untuk roll ya, jadi begini dia bakalan terbang ke sini, kalau ke sini dia bakal terbang ke sini gitu. Terus di sini ada gimbal control atas bawah. Teman-teman, satu lagi adalah pastiin teman-teman home point di remote itu udah sama. Dan juga ini yang gak penting itu adalah teman-teman harus tahu tempat teman-teman mau menerbangin drone itu diperbolehkan menerbangkan drone atau enggak ya. Jadi jangan karena punya drone jadi pergi ke suatu tempat langsung nerbangin drone ke sana ke sini nerbangin drone. Tetap harus lihat kondisi tempatnya. Apakah di tempat itu ada tempat personal, tempat private, apakah objek itu adalah objek yang dilindungi seperti cagar budaya, cagar alam kayak gitu, ataupun objek vital nasional mungkin kayak bendungan yang ada PLTA-nya gitu-gitu. Jadi harus tanya-tanya dulu kalau di tempat-tempat seperti itu. Kalau teman-teman gak yakin ya, baiknya tanya dulu di sini boleh nerbangin drone apa enggak gitu. Jadi jangan asal main terbang aja.
karena takutnya nanti bisa terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya, karena ternyata di situ ada tempat larangan terbang, dan utamanya tentunya adalah di sekitar bandara itu nggak diperbolehkan ya gitu. Jadi menurut saya sih udah cukup ya nih tips untuk pre-flight-nya. Nah sekarang yang bakalan saya lakukan adalah storage atau penyimpanan. Kenapa ini jadi hal yang penting? Karena storage itu juga bakal mendukung keawetan dan fungsi dari drone itu sendiri. Oke, jadi ini saya cabut dulu aja, ini saya matiin. Jadi kalau teman-teman udah selesai terbang, ini remote-nya bisa dicabut ya. Remote-nya bisa cabut. Terus drone-nya kita lipat yang belakang dulu. Seperti ini. Terus jangan lupa gimbal protektornya, gimbal covernya dipasang dengan baik. Pastikan ini posisinya lurus semua ya, sininya lurus, tutup rapat gitu. Nah terus, jadi kalau di penjualan Vmax 8 mili ini tidak termasuk tas, jadi ada baiknya teman-teman juga beli tas sendiri ya. Karena apa? Karena ini penting biar drone ini lebih awet, lebih aman, jadi nggak kelipet-lipet, nggak gampang rusak, nggak keinjek gitu. Nah jadi penyimpanannya yang baik itu teman-teman juga ada baiknya beli strap seperti ini ya. Ini murah kok, nggak nyampe 50.000 kalau nggak salah. Strap ini fungsinya apa? Biar si propellernya atau baling-balingnya itu diam di tempat pas disimpan. Kenapa ini penting? Karena misalnya kalau enggak, ini saya kasih contoh ya, misalnya enggak kita taruh ini posisi baling-balingnya begini kan, pas dimasukin dia bisa patah ya di sini ya. Jadi ada baiknya ada propeller guardnya seperti ini, propeller strap namanya. Ini universal sih, kecuali yang bentuknya emang ngebentuk drone tertentu gitu, jadi teman-teman harus cari spek tertentu. Nah setelah itu jangan lupa ini baterai dicabut. Kalau saya sih lebih seneng baterainya dicabut, karena saya takut ada konsleting ya pas penyimpanan, jadi lebih aman begini baterainya dicabut. Setelah itu remote, teman-teman harus pastiin ini joysticknya ini dicabut ya, jangan dalam kondisi begini teman-teman simpen. Kenapa? Karena kalau dia ketekan nanti dia bisa ada input sendiri, atau ketekan ke dalam bisa jadi patah atau jadi rusak gitu. Oke, jadi ini harus dipasang lagi di sini di tempatnya, simpan di tempatnya. Oh iya, tadi saya agak kelupaan ya. Nah kalau terbang teman-teman pastiin antenanya begini, dan teman-teman juga arahin misalnya drone-nya di sebelah sana, di sana misalnya drone di sebelah sana, jadi teman-teman begini, jadi biar sinyalnya lebih baik ya gitu. Terus ini jangan lupa kabelnya juga disimpan, dan kalau udah tinggal ditutup aja gitu. Jadi dengan tas khusus dan juga penyimpanan yang baik, tentunya dia bakalan lebih awet penggunaannya, karena semuanya bakalan tercover dengan baik. Cukup segini aja video dari saya kali ini, semoga bermanfaat nih buat teman-teman. Di sini saya juga masih belajar, jadi kalau teman-teman mungkin punya tips dan trik yang lain, bisa juga komen di kolom komentar, jadi kita saling sharing di sini gitu. Semoga jadi video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa channel saya ini di subscribe. Jadi channel ini karena channel baru, jadi subscribernya masih sedikit banget, jadi teman-teman bisa bantu dengan
subscribe, bisa di like, bisa di komen, bisa di share ke teman, saudara atau siapapun itu. Jadi biar saya lebih semangat lagi bikin konten tentang drone ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Terima kasih banyak.